bajumu, pakaianmu untuk laki-laki dipotong tuh. Nggak boleh melebihi mata kaki, nggak boleh. Wa thiyabaka faqassir. Potong itu. Yang laki-laki pakaiannya nggak boleh lebih dari mata kaki. Harus di atas mata kaki pakaian laki-laki. Nggak boleh isbal, nggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Bapak Nabi bersabda, ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Apa saja yang melewati mata kaki dari pakaian itu, maka tempat di neraka. Hukumnya haram. Ini 5 penafsiran dari ayat wa thiyabaka fatahhir. Bisa dilihat di tafsir Tabari, Ibnu Katsir, Imam Al-Baghawi. Kita penting untuk memahami tentang makna hadis yang menyebutkan tentang sombong di dalam isbal. Karena Nabi SAW ketika berkata kepada Abu Bakar, yang waktu itu Abu Bakar, dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna izari yastarhi. Wahai Rasulullah, pakaianku itu melorot ke bawah. Tapi aku berusaha ya Rasulullah untuk setiap kali melorot untuk aku jaga sehingga aku naikkan lagi. Jadi Abu Bakar itu ya setiap kali sarungnya melorot maka Abu Bakar menaikkan lagi ke atas. Apa kata Rasulullah SAW? Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong. Lihat ya, Rasulullah SAW mengatakan kata Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong. Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar berkata, maksudnya Abu Bakar melakukan itu karena ketidaksengajaan. Dan inilah yang dimaksud dalam hadis bahwa tidak sombong itu artinya tidak sengaja. Ini juga disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ya. Dan itu penafsiran ini benar kalau kita melihat kepada dalil-dalil yang lain. Hadis tentang isbal ini ketika dikumpulkan seluruhnya menunjukkan kepada 3 persoalan utama. 3 persoalan utama. Nanti saya sebutkan di antara hadisnya. Baik, apa yang pertama? Yang pertama, Nabi ingin mengajarkan dengan hadis isbal ini agar kita bersikap tawadhu dalam kehidupan. Jangan sombong dalam berperilaku. Ya. Apa di antara dalilnya? Satu kali ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, lewatlah seseorang. Kemudian ketika orang ini lewat dengan pakaian yang isbal, ya, menjulur di bawah mata kakinya. Di isbal itu melewati batas mata kaki. Ya. Ketika orang itu lewat disampaikanlah oleh Nabi. Ya. Masya Allah, kalimatnya indah sekali. Orang yang pakaiannya di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Orang yang pakaiannya di bawah mata kaki, musbil famaqaduhu finnar, tempatnya di neraka. Masya Allah. Sebelum orang itu lewat, Nabi tidak pernah menyampaikan kalimat tadi. Tapi saat orang itu lewat, tiba-tiba kalimat itu disampaikan. Yang menarik, sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, itu Masya Allah, pakaiannya itu terbiasa melorot sampai ke bawah mata kaki. Ya, jadi beliau itu fisiknya digambarkan kurus. Nah ini seperti saya lah ya. Allah Ta'ala alam bagaimana gitu. Jadi celananya sering melorot ya. Sering melorot ke bawah mata kakinya. Disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau saya bagaimana seperti ini? Kata Nabi, kamu tidak. Di sampingnya ada Ibnu Umar. Ibnu Umar ini masih kecil Pak, anak-anak kecil. Ya, yang belum mengerti apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka disampaikan oleh Rasulullah SAW. Disampaikan dengan bahasa yang jelas sesuai yang dipahami oleh anak seumuran kecil ini. Kata Nabi, jangan sombong. Seperti orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, khaila'a, karena sombong. Orang yang sombong seperti ini maq'aduhu finnar, tempatnya di neraka. Kalau Anda pernah tinggal di Arab, alhamdulillah saya tinggal di 5 negara di Arab dan paham kebiasaan mereka dan saya menyatu dengan mereka. Masya Allah, di Arab itu kalau strata kehidupan seseorang sudah mulai naik dari aspek kepemimpinan, dari aspek naik level, sudah tinggi stratanya. Nah itu yang dikecam oleh Nabi SAW. Anda jangan sombong. Orang sombong itu tempatnya di neraka. Seperti iblis dulu pernah menyombongkan diri ketika tidak mau hormat kepada Adam. Jadi hadis terkait isbal yang pertama itu hadis yang menjelaskan tentang aspek kesombongan. Jangan sampai mengerjakan itu dan bersikaplah tawadhu dalam kehidupan. Paham sampai sini? Jadi hati-hati. Walaupun ada yang tidak isbal, pakaiannya di atas mata kaki misalnya, tapi sombong dalam kehidupan, yang neraka juga. Hati-hati gitu kan. Nah, dan jangan saling mencela di sini, itu tidak baik. Ya. Yang kedua, hadis tentang isbal. Kalau Anda kemudian kumpulkan hadisnya, ini menunjukkan kehati-hatian dalam beribadah. Kehati-hatian dalam menunaikan ibadah.
Saya beri contoh misal, kalau Anda belajar di kitab Riyadhus Shalihin atau hadis-hadis yang standar, Anda pasti akan dengar kisah orang yang sholat, kemudian disindir oleh Nabi, dan diminta mengulang sholatnya, bahkan wudhunya. Nabi katakan, la yaqbalullahu sholata musbilin. Allah nggak terima, nggak akan menerima sholat orang yang pakaiannya isbal. Dia orang ini sholat, pakaiannya kelebihan Pak, di bawah mata kakinya. Kata Nabi, Allah nggak menerima sholat orang yang pakaiannya isbal. Faliyatawadda, ayo wudhu lagi. Maka orang ini wudhu, balik lagi sholat. Kata Nabi, la yaqbalullahu sholata musbilin. Allah nggak terima orang yang sholat pakaiannya isbal. Faliyatawadda, silahkan wudhu lagi. Maka wudhu lagi. Dia sholat. Pada yang ketiga, Nabi katakan lagi. Yang kedua ini Nabi katakan lagi, la yaqbalullahu sholata musbilin. Allah nggak terima orang yang sholatnya pakaiannya kepanjangan. Faliyatawadda, silahkan wudhu lagi. Maka dia wudhu lagi. Selesai itu kemudian dia sholat, tidak ditegur lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda baca hadis ini secara tekstual saja, Anda akan menyimpulkan isbal itu nggak boleh. Kalau yang isbal maka sholatnya pun nggak akan diterima. Masya Allah. Nah, saya bahkan pernah diberhentikan Pak. Setelah selesai mengajar, seperti ini subuh. Ingin masuk ke mobil, ada yang diberhentikan seketika itu. Karena saya sama tuh tadi kayak sahabat Abu Bakar tuh fisiknya. Ya, saya sering celana saya itu dibuat di atas mata kaki sedikit. Tapi karena seperti ini kadang jalan melorot gitu kan. Satu kali ngimamin subuh, begitu setelah menyampaikan pengajian, dihadang oleh salah seorang jemaah, menyampaikan hadis tadi, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz? Nabi kan mengatakan Allah nggak terima sholat orang yang pakaiannya kepanjangan. Maksudnya sholat Ustaz nggak sah gitu kan, cuma dalam bahasa yang lebih sopan gitu kan. Lalu dia katakan hadis tadi, saya tanyakan begini, perhatikan pertanyaan saya. Pertama, Anda baca hadisnya kan? Iya. Baik, pertanyaan saya, bukankah Nabi mengatakan pada orang ini, ketika dia menggunakan pakaian isbal untuk wudhu lagi, faliyatawaddu? Kata orang ini benar. Baik, pertanyaan saya, kalau yang salah pakaiannya, kenapa Nabi tidak menyuruh ganti pakaian, tapi nyuruh wudhu? Dia diam. Yang kedua, bukankah Nabi meminta orang ini sampai 3 kali, dan pada yang ketiga, Nabi tidak menegur lagi, padahal orang ini sholat dengan pakaian yang sama. Kalaulah pakaian yang dipersoalkan, kenapa pada yang ketiga Nabi tidak menegur lagi, tapi membiarkan dia sholat dengan pakaian yang sama dan didiamkan oleh Nabi SAW? Karena pakaiannya kepanjangan itu, terlampau buru-buru wudhunya, tertutuplah sebagian dari kakinya itu. Ya, ada yang menyebutkan bagian tumit dan bagian tertentu. Tertutuplah sebagian pakaiannya, dia berwudhu nggak terbasuh ini. Pada yang ketiga kali dia baru sadar, mungkin ini yang dimaksud Nabi, dibasuhlah oleh dia keseluruhannya. Begitu selesai wudunya sempurna, terbasuh dengan baik, sholat dia tidak ditegur lagi oleh Nabi SAW. Maka disimpulkan oleh para ulama, isbal ini ingin menunjukkan kepada kita pesan dari Nabi, jangan berlebihan dalam berpakaian, ukur dengan baik, atau jangan sampai ketika kita berpakaian menyebabkan ibadah kita tidak sempurna, termasuk mendatangkan najis misalnya. Pakaian antum berlebihan, saya kan sampai nempel ke bawah ketika jalan, debu tergeser, belum tentu diantara debu itu suci semua. Ada yang menempel di tempat yang kotor, terbawa, kemudian Anda sholat, walaupun Anda lipat, kan kotorannya masih ada di situ. Jelas ya? Maka dari itu, hukum isbal yang kedua ini ingin menunjukkan teman-teman sekalian tentang kehati-hatian dalam beribadah. Jelas ya? Dan yang ketiga, isbal pun hati-hati. Kalau dikumpulkan semua hadisnya, ini ingin menunjukkan keselarasan dan keindahan dalam berpakaian. Ada estetika di sini. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Baik yang isbal ataupun yang tidak isbal, hendaklah menyesuaikan dalam perpakaiannya. Jadi jangan sampai misalnya mohon maaf, yang tidak isbal pun misalnya boleh, silahkan, itu sah, baik sekali. Gunakan oleh Anda untuk menjaga syariat, boleh, sah, gak ada masalah. Tapi jangan sampai juga melanggar estetika, tidak nampak keindahan, sehingga seakan-akan Islam tidak peduli dengan keindahan. Sudah pakai dasi, pakai jas, celananya terlampau tidak isbal, misalnya kan mendekati lutut, kan gak enak juga dilihatnya, kan? Silahkan menyesuaikan di sini ya. Jadi teman-teman sekalian, dari 3 pendapat ini ada yang mutasyaddid. Mutasyaddid itu ketat hukumnya. Daripada kita terkena hukum, ya baik itu kehati-hatian dalam ibadah ataupun kehati-hatian untuk tidak mendapatkan neraka, maka pertama mengatakan sudah lebih baik tidak isbal sama sekali. Ya, tidak isbal. Jadi digunakan celana di atas mata kakinya dengan batas-batas tertentu. Yang kedua, ya, ada yang menyimpulkan karena ini terkait dengan kehati-hatian dalam ibadah, tidak boleh sombong, harus tawadhu, maka dia lebih fleksibel. Silahkan sesuai dengan kebutuhannya dan keadaan tempat yang akan dia hadiri, baik itu isbal ataupun tidak isbal, yang penting hati-hati dalam ibadah, kemudian tidak bersikap sombong dalam kehidupan dan jaga estetika. Ya, jadi itu saja terkait dengan hadis-hadis isbal ini, tidak perlu dipertentangkan karena ini pendapat para ulama yang mereka pun tidak berselisih dalam masalah ini.
Jadi kalau ulamanya tidak berselisih, hadisnya jelas, kemudian antum beda sendiri, yang salah bukan ulama, yang salah antum yang belum paham hadisnya. Celana jingkrang tidak ada di zaman Nabi, yang ada cuma sarung jingkrang. Tuh, antum yang jingkrang-jingkrang tuh ya. Nabi mengatakan man jarra izarahu atau saubahu. Siapa yang mengulurkan, jarra artinya mengulurkan izarnya. Apa arti izar? Izar artinya sarung. Izar artinya saub. Saub itu kain. Kain itu artinya sarung juga. Makanya ulama sepakat, kecuali Ibnu Qayyim, bahwa Nabi tidak pernah pakai celana. Nabi selalu pakai sarung tuh. Semoga tersinggung. Rasain kata samping ya. Mentang-mentang pakai apa nih? Oh, celana juga. Jadi ternyata Nabi nggak pernah pakai sarung. Namun ini kaedahnya ada. Nabi itu memakai pakaian kaumnya. Karena di kaumnya Rasulullah pakai sarung, Nabi pakai sarung. Coba kalau Nabi orang Melayu Riau, mungkin pakai celana, terus ada yang apa tuh, yang sarungnya setengah itu. Wah, itu di atas lutut malah, Pak. Bukan di bawah lutut ya, di atas lutut malah. Gimana hadisnya? Di hadisnya memang ada di riwayat Nasai ya, orang yang matahtal ka'bain finnar, yang di bawah mata kaki di neraka. Maka Syekh bin Baz mengatakan, kamu walaupun gak sombong, kalau di bawah mata kaki neraka. Tapi pendapat itu dibantah oleh ulama Yaman, ulama Azhar, ulama Surya. Guru-guru kita rata-rata ya jingkrang. Ada yang jingkrang, ada yang tidak. Bahkan Syekh Sudais itu coba lihat di Mekah, kurang salafi apa beliau? Ya, Syuraim dan beberapa masyayikh, kadang mereka manjang, kadang enggak. Jadi apa arti kelarangan untuk berpakaian yang jingkrang itu? Ternyata Nabi mengatakan khuyala. Saya sudah jelaskan berkali-kalinya. Nabi SAW dalam Kitabul Libas, bab pakaian di Sahih Bukhari, hadis pertama Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Beliau keluar dari rumahnya, yajurru saubahu, sarungnya di bawah mata kaki. Saat itu terjadi kusuf, matahari gerhana, lalu beliau langsung sholat dan sarungnya di bawah mata kaki. Diterima nggak sholatnya? Terima nggak? Serius? Kata Ustadz antum nggak diterima. Yang nggak diterima itu yang khuyala, yang dia berkhayal lagi sholat. Sekarang yang berkhayal bukan yang di bawah mata kaki, yang jingkrang-jingkrang mungkin yang berkhayal. Gua nih pengikut sunnah nih ya. Terbayang begitu nggak lagi sholat? Kalau ya, sholatnya nggak diterima. Karena dalam sholat kita nggak boleh memikirkan diri, kita harus kemudian tawajjuh ilallah. Inni wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada Allah, malah mikirin sarung sama celana. Ya, jadi nggak boleh. Jadi silakan yang jingkrang amalkan hadis Ibnu Umar, silakan yang di atas, ya, yang di bawah mata kaki amalkan hadis Abu Bakrah dan Abu Bakar. Kita sudah sebutkan berkali-kali, Abu Bakar kata Nabi, lasta miman sana'a dzalika khuyala. Anda boleh karena Anda tidak sombong. Hadis Bukhari.